Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini channelku akan berbagi cerita romantis. Kejadian nyata, semua nama karakter dan peristiwa sudah dirubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga agama atau individu tertentu. Tonton sampai selesai dan semoga terhibur. Sebenarnya, sudah sering melihat Bu Liza ketiduran di matras lantai di depan TV yang masih menyala. Sudah biasa juga pria yang sehari-hari menjadi security pasar itu, membangunkan sang mertua untuk pindah ke kamar. Sudah pagi ketika dia harus pindah ke kamar, menonton televisi sekaligus tidur di matras ruang tengah, tapi malam itu semuanya menjadi berbeda. Wawan tak tega membangunkan Bu Liza yang kelihatannya pulas sekali tidurnya. Selain susah dibangunkan, pikiran Wawan seketika terbersit rasa penasaran ketika kain selimut ibu mertuanya itu nampak bergeser. Dada Wawan seperti bergolak melihat hal yang seharusnya tertutup, justru tersingkap seolah memamerkan keindahannya. Alih-alih membangunkan Bu Liza dan menyuruhnya pindah ke kamar, Wawan malah ikut berbaring di matras di samping ibu mertuanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana kisah Wawan bersama ibu mertuanya? Simak selengkapnya di cerita berikut. Kawan. Wawan Wirawan, lelaki berusia 34 tahun, adalah seorang ayah dengan 4 orang anak, 2 masih SD dan 2 lagi masih balita. Bukannya Wawan menganut konsep kuno, banyak anak banyak rezeki. Tetapi memang Dewi, istri Wawan, itu subur sekali. Asal disentuh, pasti hamil. Makanya, 4 anak mereka jaraknya saling berdekatan, berturut-turut tiap setengah tahun. Dewi juga suka ngeyel. Sudah disuruh pakai KB, tetap saja ngotot tidak mau. Alasannya, takut badannya melar dan nanti jadi gendut. Akibatnya, Wawan dan Dewi tidak bisa tergolong keluarga berencana yang cukup dengan konsep 2 anak saja. Malah tahun ini, otak lulusan SMP Wawan jadi sering berpikir keras melebihi pikiran profesor. Soalnya, Dewi hamil lagi. Untuk mengurus 4 anak saja, Wawan sudah pusing mikirnya, apalagi ditambah 1 lagi yang masih di dalam kandungan. Dewi, yang hamil lagi, dan gaji Wawan yang cuma 1,8 juta per bulan selama ini, hanya cukup untuk urusan makan dan jajan anak istrinya saja. Belum lagi menjelang Dewi, ibu kandung Dewi ikut tinggal di rumah mereka yang tak besar. Wawan harus memikirkan lokasi dan pembagian tempat istirahat mereka sebab kamar di rumah kontrakannya itu cuma ada 2. Biasanya, 1 untuk anak-anak, 1 untuk Wawan dan Dewi sebagai papa dan mama. Sejak Bu Liza ikut tinggal di sini, Wawan harus mengalah. Tiap malam dia tidur di matras di ruang tengah di depan televisi. Kamar papa dan mama beralih fungsi jadi kamar ibu dan anak. Kegiatan malam Wawan bersama Dewi sering batal. Padahal, untuk masyarakat miskin seperti Wawan, kegiatan seperti itu bisa menjadi hiburan. Selain bisa menyenangkan, juga bisa menjadi wahana pelarian untuk sejenak melupakan masalah ekonomi dan kemiskinan yang seperti tak kunjung bisa terentaskan. Lagi pula, usia kandungan Dewi baru 6 bulan. Masih bisa menunaikan kewajiban sebagai istri yang baik untuk Wawan. Namun, anak-anak, musik, menjelang bukaan, memang penuh ujian bagi kesabaran. Dewi selalu menolak dengan alasan malu kepada Bu Liza, ibunya. Dia puasa dulu jika ketahuan ibu. Anak-anaknya sering uring-uringan kalau gagal mendapatkan dari Dewi. Tapi Dewi tetap bisa tersenyum dengan penuh kepalsuan. Mau menuntaskan keinginannya dengan jajan di luar, tapi tidak punya duit. Lagi pula, takut dosa jika harus beli jajan di luar. Bu Liza, asal Persia, sebab Abu Bakar merupakan orang yang berhasil membuat ramuan sabun mandi. Berkat peneman Abu Bakar, Bu Liza jadi punya solusi, mending nyabun sama sendirian di kamar mandi. Belakang, cuma tetap saja berpayah mama dengan benda mati terasa kurang menyenangkan karena harus berimajinasi. Ketika malam itu melihat Bu Liza yang sedang tidur pulas di ruang tengah di depan televisi yang menyala, ide cemerlang Wawan seketika muncul. Ia mulai berimajinasi sambil membayangkan ibu mertuanya sendiri. Bu Liza memang sudah tidak muda lagi. Usianya sudah hampir kepala 5, tepatnya 46 tahun, dan sudah punya cucu pula. Mungkin karena perawakannya yang agak semok dan tembem, sehingga kulitnya susah keriput. Walau bertubuh agak gemuk, tapi wajah Bu Liza itu cantik dan imut-imut. Kulitnya putih dan belum ada tanda gurat-gurat keriput pada dirinya. Malah, kalau sedang jalan bersama Dewi, anaknya, banyak yang menyangka Bu Liza dan Dewi itu kakak beradik, bukan ibu dan anaknya. Sudah sebulan ini, Bu Liza ikut tinggal bersama Wawan dan Dewi. Bukan tanpa alasan. Selain menunggu Dewi yang sebentar lagi akan melahirkan di kampung halamannya,
Bu Liza juga tinggal seorang diri sejak suaminya meninggal dunia setahun yang lalu. Rumah gubuk di kampung halaman dijual untuk menambah modal Dewi, yang katanya mau buka usaha warung di pinggiran kota ini. Lagi pula, pindah ke kota ini, Bu Liza senang karena bisa berkumpul dengan anak dan cucu, sehingga dia tidak perlu merasa kesepian. Sejak ada Bu Liza di rumah itu, memang cukup membantu Dewi yang perutnya sudah mulai besar. Jadi, ada yang membantu untuk pekerjaan rumah dan juga untuk mengurus anak-anak mereka yang 2 diantaranya sudah sekolah di SD. Tapi Wawan yang jadi kebingungan pasalnya. Belakangan, musik ini, Bu Liza cantik dan menarik daripada Dewi. Semua ini gara-gara Pak Degiman, teman kerja Wawan sesama security pasar. Pak Degiman itu duda berusia 59 tahun yang menitip salam untuk Bu Liza, mertua Wawan. Kata Pak De, dia naksir dan berniat menikahi Bu Liza jika Bu Liza bersedia. Pak De juga menyampaikan salam kepada Bu Liza, tapi ibu mertuanya itu tidak sudi menerima cinta dari Pak De. Alasannya karena di masa muda, Pak De itu playboy dan sering ganti pasangan. Paling juga dia cuma nasu, bukan cah. Lagi pula, ibu cucu sudah hampir 50. Kok mikirin nikah lagi? Jawab Bu Liza saat diberi salam oleh Wawan. Penolakan itu membuat Pak De merasa penasaran. Suatu hari, saat sedang jaga pasar, Pak De bilang, "Kamu juga kan sudah 3 kali menikah," ujarnya. Omelan Pak De membuat Wawan tahu bahwa suami Bu Liza yang baru saja meninggal itu ternyata bukan ayah kandung dari Dewi. Wawan juga baru tahu kalau Bu Liza ternyata sudah pernah menjanda sebanyak 3 kali. Batin Wawan semakin berkecamuk saat Pak De bilang kalau tidak percaya, coba saja kamu dia. Malam itu sepulang kerja, semuanya terbukti. Wawan pura-pura tidur nyenyak. Sebab tumben susah sekali Bu Liza dibangunkan untuk pindah ke dalam kamar. Selain itu, sudah beberapa kali Wawan membetulkan letak selimutnya yang tersingkap, tapi kembali berantakan lagi. Terakhir, sewaktu Wawan ikut berbaring di sampingnya, guna melakukan guling, tentu saja hal itu membuat suasana semakin terarah. "Jadi, mau apa, Bu Liza? Udah, jangan pura-pura. Lihat dulu, sama anak-anak, udah tidur pulas apa belum?" kata Wawan. Sudah seminggu ini dia tahu kalau berayal tentang Inya sambil kasihan sama menantunya, akhirnya menawarkan jasa untuk membantu suami dari anaknya. Dengan langkah sigap dan cekatan, seperti ninja, dia memastikan Dewi dan anak-anaknya sudah pada tidur pulas di kamar. Dengan jantung yang berdebar, dia memadamkan lampu dan menurunkan suara TV biar tidak terdengar. "Besarkan saja volumenya biar suara kita tidak kedengaran," ujar Wawan. Suara siaran berita tengah malam di televisi berganti dengan suara senandung antara Wawan dan Bu Liza. Akhirnya, Wawan dan Bu Liza melakukan semua itu sejenak melupakan status mereka sebagai menantu dan mertua, sekaligus sejenak melupakan beban hidup dan kemiskinan yang selalu saja membuat pusing kepala mereka. Benar-benar malam yang sangat membahagiakan. Terima kasih sudah menyimak, kawan-kawan.